Personality Plus. Bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. By Florence Littauer. Bagian kedua. Potensi kepribadian. Bab keempat. Mari terorganisasi dengan melankolis yang sempurna. Part ketujuh. Perfeksionis standar tinggi. Moto orang melankolis sempurna dalam kehidupan adalah, kalau itu layak dilakukan, itu layak dilakukan dengan benar. Tidak pernah menjadi persoalan secepat apa dia bisa melakukannya, tetapi sebaik apa. Kualitas selalu lebih penting daripada kuantitas. Dan kalau orang melankolis sempurna memimpin, kita tahu pekerjaan akan diselesaikan dengan benar dan pada waktunya. Cindy menceritakan kepada saya suaminya orang melankolis sempurna, Phil, yang ingin agar rumah mereka dicat, tetapi dia hanya tahu bahwa dia bisa melakukannya dengan benar. Dia mulai dengan mengamplas setiap atap dengan tangan. Pekerjaan ini makan waktu 1 tahun penuh dan selama waktu itu rumah kelihatan sangat menyedihkan. Pada akhir tahun itu, dia mengecatnya dengan cermat, tapi dia harus pindah kerja dan rumah pun mereka jual. Cindy mengakui dia mendapat harga yang lebih tinggi karena suaminya mengerjakan pengecatan dengan sempurna. Anak pengantar koran saya, seorang melankolis sempurna, memperlihatkan pada saya segenggam uang dolar kusut yang dimilikinya dan mengatakan pada saya dia selalu menyetrika uang itu sampai licin sebelum menyerahkannya karena dia benci uang yang kusut. Rupanya, hanya orang melankolis sempurna saja yang menyetrika uangnya dengan setrika uang. Sementara saya merasa bahwa saya perawat rumah yang rapi, anak laki-laki saya yang melankolis sempurna, Fred, tidak berpikir saya menyamai standarnya. Pada suatu ketika, sewaktu saya dan Marita melakukan perjalanan, Fred menghela nafas lega. Dia menengadah melihat kepada ayahnya dan berkata, "Sekarang, setelah cewek-cewek pergi, aku akan bisa merapikan rumah ini dan menjaganya tetap demikian." Pada sore yang pertama, dia membersihkan lantai dengan penyedot debu, menggosok perabotan di ruang duduk, dan mengatur kembali patung-patung dalam deretan orang melankolis sempurna di rak. Pada hari dan zaman ketika keadaan sedang-sedang saja diterima sebagai tingkat di atas rata-rata, orang melankolis sempurna gemerlapan seperti mercusuar standar tinggi untuk kita ikuti. Ekonomis. Orang melankolis sempurna menurut sifatnya tidak pernah membuang-buang apapun dan mereka suka menang dalam tawar-menawar. Fred memotong kupon penghemat uang dari surat kabar secara rapi dengan gunting dan menyimpannya untuk saat yang tepat. Kalau saya mau melakukannya, saya hanya merobeknya dan datang ke toko dengan surat kabar lama yang rupanya tidak karuan. Bagi Fred, saat yang penting dalam hidupnya adalah ketika dia punya kupon seharga $1 untuk membeli 1 pon kopi dan supermarket menyelenggarakan hari kupon ganda. Juga pernah sekali ada kupon ganda dalam kaleng dan Fred sangat bersuka cita benar-benar membayar 37 sen untuk minum kopi. Orang sanguinis populer tidak pernah mengirim kupon potongan harga, tapi orang melankolis sempurna memastikan mereka mendapatkan segala-galanya yang layak diperoleh. Fred bukan hanya pergi ke toko untuk menawar, tapi dia juga memeriksa keranjang sampah untuk melihat kalau saya membuang apa saja yang berharga. Dia memutuskan bahwa botol mayones bisa berguna kalau saya mencucinya, bahwa pisang yang saya buang masih bagus untuk membuat roti pisang, dan bahwa masih ada sedikit bulu pada sebatang sapu tua. Kalau saya ingin memastikan bahwa dia tidak mengais-ngais apapun, saya harus membawanya ke sebelah rumah dan menyembunyikannya di tempat sampah umum. Nenek saya biasa menyimpan tali dan dia punya sebuah stoples yang diberi etiket tali yang terlalu pendek untuk digunakan. Seorang wanita melankolis sempurna yang saya kenal menaruh setiap sedikit sisa makanan dalam wadah plastik dan menyimpannya dalam kulkas. Dia menulis di atasnya nama bendanya dan tanggal dia menaruhnya. Dia menaruh entry hari ini di bagian belakang, mendorong botol lainnya ke depan. Dengan cara ini, dia makan sisa-sisa secara berurutan
dan tidak ada apapun yang terbuang sia-sia. Demikian Personality Plus bab keempat bagian ketujuh. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.